Halo, perkenalkan nama saya Andika Bagaskara Putra Nusantara dengan NIM 24040101028 dari kelas IF161. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang tugas UTS pemrograman visual, yang dimana kita akan membuat form entry barang. Kita akan ke Visual Basic-nya. Di sini saya sudah membuat code-nya ya. Untuk code-nya kita akan ke desainnya terlebih dahulu. Untuk desain, di sini ada beberapa field. Yang pertama ada kode barang, di sini saya menggunakan text box. Nama barang juga menggunakan text box. Untuk satuan saya menggunakan combo box karena nanti user bisa memilih seperti drop down, memilih antara liter atau kilogram untuk satuannya. Lalu ada harga satuan yang juga text box, jumlah juga merupakan text box, diskon itu juga menggunakan text box, dan total juga menggunakan text box. Lalu di sini ada 3 button, yaitu button hitung, button clear, dan juga button exit. Untuk apakah ketiga button itu? Di sini saya akan menjelaskan di code-nya. Oke. Sebelum itu akan saya run terlebih dahulu ya. Terlihat ya ini untuk ini. Di sini ada beberapa inputan seperti yang ada di desain ya, pada barang. Sebelum masuk ke sini, saya akan menjelaskan dulu di code-nya secara singkat terlebih dahulu. Di sini ada function FLN entry barang load. Di sini isinya yaitu CMP satuan .items.add liter dan juga sama dengan argumen yang dari kilogram. Di sini fungsinya untuk berikan value drop down ya. Jadi nanti ketika user mengklik satuan maka akan muncul seperti ini. Seperti itu ya. Oke, lalu mungkin bisa saya isi terlebih dahulu untuk kode barang karena dia menggunakan string, maka kita isi bebas ya. Seperti ini misalkan. Untuk kode barang kita coba dengan gula dengan satuan kilogram, harga satuan 17.000, jumlah 2 dan diskon 30%. Oke, sebelum kita klik button gitu, saya akan menjelaskan terlebih dahulu di codingannya. Di sini ada function private set dating and hitung click underscore click. Ini merupakan event ya, apa yang akan terjadi ketika user klik button hitung. Oke, ketika user mengklik button hitung, dia akan menjalankan function ini. Yang pertama, dia akan menginisiasi beberapa variabel. Yang pertama itu harga, dan nanti pada double, jumlah itu integer, diskon itu double, total itu juga double. Lalu dia akan mengambil beberapa value dari text box dan disimpan ke dalam beberapa variabel tersebut. Oke, misalkan di sini ada harga. Harga itu dia mengambil value dari variabel txt harga. Dari text box yang bernama txt harga. Di sini txt harga itu merupakan harga satuan. Maka dia akan menyimpan 17.000 ini ke dalam variabel harga. Begitu juga dengan jumlah. Dia akan menyimpan 2 ke dalam variabel jumlah. Untuk diskon itu juga sama. Dia akan menyimpan value 30 ini ke dalam variabel diskon, tetapi dia akan melakukan perhitungan sederhana, yaitu dengan dibagi dengan 100 karena dia melakukan diskon. Jadi 30 dibagi 100
itu hasilnya berapa, nah itu disimpan ke dalam variabel diskon, seperti itu. Dan juga setelah semua tersimpan, nah, program akan mengecek terlebih dahulu, apakah diskon yang diinput dengan user ini lebih dari 100, ini diskon yang diinput dengan user, apakah dia lebih dari 100? Jika iya, maka dia akan menampilkan sebuah message box dengan caption peringatan ya, judulnya peringatan, lalu ada deskripsi, inputan diskon antara 10 sampai dengan 100, seperti itu. Setelah kita close message box-nya, maka dia akan langsung fokus ke text box diskon. Jika tidak, maka dia akan melakukan sebuah perhitungan, yaitu perhitungan harga dikali jumlah dikurangi hasil dari harga dikali jumlah kali diskon. Jadi hitungan yang pertama itu ini yang pertama ada harga dikali jumlah hasilnya A, lalu ada harga dikali jumlah dikali diskon itu hasilnya B. Maka nanti akan yang A akan dikurangi dengan B dan hasilnya itu disimpan ke dalam variabel total. Setelah semua perhitungan selesai, sudah disimpan ke dalam variabel total, maka di text box dengan nama txt total, dia akan menampilkan total tadi dengan dikonvert ke string. Seperti itu. Untuk contohnya, akan kita contoh, akan saya contohkan terlebih dahulu untuk negatifnya. Jika diskon lebih dari 100, ketika kita klik itu, oke, coba saya tampilkan dulu. Ya, ini ya peringatannya. Ini merupakan peringatannya. Ini peringatannya. Jika saya klik OK, nah dia akan langsung fokus ke textbook diskon seperti itu. Lalu jika seperti tadi di bawah 100, kita coba 30, ketika kita klik hitung, nah dia akan melakukan sebuah perhitungan. Itu jika di bawah 100. Lalu di sini ada button clear. Button clear sesuai dengan namanya, itu digunakan untuk menghapus semua value yang sudah diisi oleh user. Di sini tertulis ada txt kode dot clear, dan clear ini ada penjelasannya ya, yaitu clear all text from the text box control. Jadi dia akan menghapus semua teks yang ada di text box itu. Di sini ada dia akan menghapus txt kode, txt nama, dan untuk combo satuan ini terlihat berbeda ya. Di sini dia itu bukan menghapus, tapi dia akan merubah value menjadi value defaultnya atau value kosong yang sebelum dipilih user. Lalu untuk txt harga juga dihapus, txt jumlah, diskon, total juga dihapus, lalu dia akan fokus ke txt kode di kode barang. Ketika kita contohkan, ini kita akan klik clear. Oh sorry, oke ini kan ada isinya yang juga udah dipilih, semua ada isinya. Ketika kita klik clear, nah dia akan hilang semua, dia akan hapus dan juga fokus ke kode barang untuk memulai pengisian lagi dari awal, misalkan seperti itu. Untuk button exit, eh, di sini ada function atau event untuk apa yang terjadi ketika user klik tombol exit. Di sini hanya satu line, yaitu me.close. Me itu yang merupakan projectnya itu, lalu .close itu dia close to form. Contohnya seperti ini. Ini kita klik exit, nah dia sudah exit, menutup formnya dan juga stop dari code-nya running. Sehingga udah code-nya sudah berhenti dan formnya sudah tertutup. Seperti itu. Itu penjelasan untuk tugas pemrograman visual dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata. Terima kasih.